Di video kali ini saya akan bahas nama brand versus nama domain dan yuk kita mulai sekarang juga. Pertanyaannya, apakah nama brand dan nama domain itu harus sama? Apa jawaban Anda? Bingung? Nah, itu yang akan saya bahas biar mencerahkan. Oh ya, kalau Anda belum tahu apa itu nama domain ya, silakan tonton video di pojok kanan atas ini atau cek linknya di deskripsi. Domain itu seperti brand ya, namun banyak perbedaannya. Nah, ketika Anda bikin sebuah bisnis atau produk yang akan dijual online ya, biasanya yang terlintas pertama adalah mengamankan domain sesuai brand bisnis Anda ya atau produk Anda ya. Karena ini adalah identitas online Anda di internet. Anda pun bisa beli domain dulu ya tanpa langsung membuat websitenya ya, karena bisa memanfaatkan fitur redirect domain ya, misal ke akun media sosial Anda ya, misalnya. Atau mungkin Anda udah bikin websitenya ya, tapi malah bingung ya karena nama domain brand Anda itu udah nggak tersedia. Pertanyaan yang paling penting adalah, apakah nama domain yang Anda pilih harus sesuai dengan brand bisnis atau produk Anda sih? Atau bisa menggunakan nama domain yang berbeda? Atau kalau untuk personal branding diri Anda sendiri nih, apakah harus menggunakan nama pribadi Anda sendiri ya, atau boleh pakai nama yang berbeda? Tambah bingung. Jadi gini, nama domain itu nggak harus sama dengan nama brand bisnis atau produk Anda ya. Juga nama domain itu bukan brand ya. Brand itu adalah nama yang bisa Anda daftarkan sebagai merek. Yang harus dipahami adalah ya, nama domain itu adalah konsep penamaan dalam dunia internet ya, untuk memudahkan seseorang dalam berinteraksi ya. Alamat seseorang ini ya IP address ya. Nah, sedangkan merek itu merupakan konsep kepemilikan. Ini artinya ya, nama domain itu sekedar alat ya. Nah, sedangkan merek itu sendiri tetap tunduk pada kaidah merek yang ada. Makanya agak bias ya kalau ada brand yang menuntut kepemilikan nama domain brandnya yang dimiliki oleh orang lain ya, karena belum tentu ya maksudnya orang lain ini adalah untuk melanggar penggunaan hak cipta merek tersebut. Misal nih, Anda bernama Bapak Haryanto yang menyediakan jasa konsultasi hukum online Pak Haryanto ya, menggunakan website haryanto.com. Kebetulan juga ya, ada sebuah perusahaan bus dengan nama PO Haryanto. Apakah lantas perusahaan bus Haryanto ini menuntut kepemilikan domain haryanto.com ya karena pelanggaran merek? Ya enggak lah, kan klasifikasi bidang usahanya pun udah berbeda. Pak Haryanto bergerak di bidang jasa konsultasi ya, dan PO Haryanto bergerak di bidang jasa transportasi. Bisa dipahami sampai sini? Kalau belum, saya kasih contoh lagi. Alphabet ini ya merupakan brand induk perusahaan dari Google ya, dan ini menggunakan domain abc.xyz ya. Sementara domain alphabet.com ya digunakan oleh brand Alphabet yang merupakan perusahaan fleet management dari BMW Group. Away merupakan brand tas traveling yang menggunakan domain awaytravel.com. Sedangkan domain away.com ya, kalau Anda akses ini akan redirect ke orbitz.com, sebuah website layanan akomodasi dari Expedia Group. Brand Dove ya adalah merek produk coklat olahan asal Amerika sejak tahun 1939 yang menggunakan domain dovechocolate.com ya, dan juga merek sebuah produk perawatan kecantikan dari Unilever Group yang menggunakan domain dove.com. Brand otomotif Nissan ya menggunakan domain nissanusa.com ya, dan menariknya domain nissan.com itu digunakan oleh perusahaan Nissan Computer ya, yang kalau diakses ada kasus tuntutan pelanggaran hak cipta merek dari Nissan Motor ke Nissan Computer ini ya sebesar 10 juta US dollar. Yang lucu adalah Nissan Computer itu udah lebih dulu ada ya dengan nama domain nissan.com ya, saat Nissan Motor itu masih bernama Datsun ya. Ditambah klasifikasi bidang usahanya udah berbeda. Tapi ya gitulah kalau perusahaan cari duit dari tuntutan ya.
sikat terus, yang penting dapat duit walaupun nggak masuk akal. Nah, kesimpulannya adalah ya, yang pertama, nama domain itu nggak harus sama dengan brand bisnis atau produk Anda ya. Kalau bisa sama ya lebih bagus, tapi nggak harus. Yang kedua, orang itu mengenal brand itu dari nama bisnis atau produk Anda ya, bukan dari nama domain. Yang ketiga, dalam ilmu branding ya, brand yang sesungguhnya itu adalah apa yang muncul dari benak pengguna bisnis Anda ya, atau produk Anda ya, bukan brand yang tertulis atau nampak. Nah, itulah opini saya seputar nama brand versus nama domain ini. Ada pertanyaan? Seperti biasa silakan lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share, dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya.